Merupakan mobil yang sangat spesial di dunia perelian. Merupakan mobil yang sangat dibanggakan dan diperhatikan Toyota. Ini adalah GR Yaris yang facelift. Jadi itu selamat datang di channel Motomobi. Ini bukan di IMS, ini masih di Osaka, Jepang. Yes, kami di Osaka, Jepang, tepatnya di Osaka Automesse. Seminggu sebelum video ini dikeluarkan. Di sini sudah ada Toyota GR Yaris yang baru. Ya, baru bukan all new tapi facelift. Ada beberapa perubahan yang menarik. Nah, sedikit sejarah mengenai GR Yaris. GR Yaris itu merupakan mobil Toyota yang murni GR yang sebenarnya dibuat untuk homologasi suatu mobil balap. Mobil homologasi itu selalu spesial. Mobil yang dibuat suatu merek mobil bukan untuk nyari duit. Dibuat karena untuk memenuhi persyaratan mengikuti suatu balapan. Banyak terlahir mobil-mobil homologasi spesial di bumi ini termasuk GR Yaris. Untuk memenuhi persyaratan itu, Toyota membuat GR Yaris yang sangat terbatas jumlahnya. Sehingga masuk Indonesia hanya sedikit. Masuk Indonesia, hanya 120-an unit yang masuk Indonesia. Salah satunya adalah punya kami yang sering kami pakai di sirkuit Mandalika. Wah, senang sekali rasanya bisa mendapatkan mobil limited yang bisa dibawa ke trek balap. Wah! Oh, mobil melintir masuk gravel. Dan yes, agar lebih seperti mobil balap, kami ambil yang warna putih. Walaupun orang-orang bilang merah itu racing. Yang masuk Indonesia tuh hanya cuma warna putih dan merah. Tapi sebenarnya ada warna hitam di Jepang sini. Dan sekarang ada warna abu-abu. Abu-abunya apa hitamnya ya? Ini abu-abu doff. Oke, untuk yang facelift ini dapat tambahan warna. Kenapa mobil limited ada faceliftnya lagi? Mungkin karena peminatnya banyak, sehingga tidak limited lagi, dan malah diimprove lagi. Nah, pada facelift ini yang sangat mengagetkan adalah sekarang sudah ada transmisi yang otomatis, tapi bukan otomatis biasa. Wah, otomatis pada GR Yaris memang aneh sekali. GR Yaris itu dikenal dengan transmisi manualnya. Ini transmisi otomatiknya Toyota menyebut dengan nama The 8-Speed Gazoo Racing Direct Automatic Transmission. Karena ini untuk performa tinggi cita-cita, maka dipakai ekstra pendingin yang maksimal. Seperti apa gearbox otomatiknya ini? Merupakan otomatik yang luar biasa. Bentar, ini adalah otomatik biasa yang luar biasa. Karena ini adalah otomatik yang masih torque converter 8 speed. Kenapa masih pakai torque converter? Karena Toyota sudah berpengalaman bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun untuk otomatik torque converter, dan mereka lebih pede menggunakan torque converter untuk transmisi otomatik mobil kencengnya dia. Dan percaya atau tidak, ini transmisinya bisa lebih kenceng 0 ke 100 km per jam daripada yang manual transmission. Mungkin karena ada launch controlnya. Mungkin ngoper giginya juga lebih cepat daripada tangan manusia. Yang pasti dengan automatic transmission, mobilnya akan lebih berat 20 kg dibandingkan dengan yang manual transmission. Makin berat, tapi makin kenceng gara-gara ngoper makin cepat dan ada launch controlnya. Yang versi facelift, manualnya ini sudah lebih kenceng 0,59 detik dibandingkan dengan yang punya kami yang manual yang lama. Jadi 5,78 detik. Bagaimana dengan yang otomatis? Yang otomatis 0 ke 100 km per jamnya 5,41 detik, bahkan lebih cepat daripada manualnya kan? Jadi pengen yang matic. Tuh kan, lebih enak di kemacetan dan lebih kencang. Automatic torque converter itu juga lebih reliable pula dari dual clutch transmission. Tapi nggak tahu kenapa ya, GR Yaris itu terakhir manual dan kami suka manualnya, walaupun kami tidak suka menelusuri jalan-jalan di Jakarta. Kalau ada yang matic tuh rasanya gimana gitu. Cuma setelah sehari-hari pakai di Jakarta, matic tuh dibutuhkan. Oke, sekarang tampangnya, bentuknya seperti apa? Ya, pasti ada perubahan tampang. Namun, bukan perubahan sekedar kosmetik saja. Perubahan yang bermanfaat untuk performa.
bentuknya tuh sama, lampunya sampai sana tuh sama. Bawahnya ini bempernya berbeda. Di GRS kami itu lebih kaku dan ini bempernya sekarang lebih ada lubang-lubangnya di pinggir untuk ekstra pendinginan. Dan tadinya GRS kami itu satu bemper utuh, kalau ini ada terbagi 3 bagian, ini bisa dilepas dan yang ini bisa dilepas. Jadi kalau di sirkuit nyenggol-nyenggol bisa hanya ganti bagian ininya saja. Keren tuh, intercoolernya ada tulisan GR4. Velgnya sama, bannya sama, remnya juga sama, sangat disayangkan nanti. Kenapa disayangkan? Nanti kami jelaskan di akhir video. Masih pakai 18 inch dengan ban Michelin Pilot Sport 4S yang sebenarnya berisik dalam kota tapi gripnya oke. Nah, bagian belakang dapat lampu baru. Jadi ini lampu belakangnya baru. Spoiler belakangnya ini tidak baru-baru amat, cuma sekarang warnanya sudah sewarna body dan tidak ada lampu rem. Di atasnya ini ditutup lampu remnya. Pindah ke bawah sini, ini ada lampu remnya di tengah-tengah. Tapi keseluruhan baru. Ini kayaknya bisa diganti ya, yang lama. Ganti aja facelift-nya ya. Belakangnya keren begini. Alasan sebenarnya itu keren. Kenapa lampu rem di spoiler dipindah ke bawah? Karena untuk fleksibilitas, ganti spoiler yang lebih besar. Keren kan? Knalpotnya tetap 2 kanan kiri dan diffuser bagian tengah ya diffuseran yang lama. Nah sekarang sudah diganti jadi yang lebih jujur. Itu lubang-lubang grill seperti itu. Dan kami baru sadar nih atapnya GRS kami begitu kami terima mobil, atasnya ini ketutup stiker karbon-karbonan palsu. Kalau dibuka isinya seperti ini, forged carbon. Ini adalah forged carbon. Nah, sekarang GRS yang facelift ini dibuka tidak ada tutupan karbon-karbonan palsu lagi. Tuh. Dashboardnya baru, total baru. Dashboardnya tidak ada sisa-sisa yang lama. Nah, banyak yang tidak suka dashboard bentuk ini, tapi banyak manfaatnya dashboard bentuk ini. Nah, secara kualitas ya masih ini keras-keras, pintunya keras-keras, joknya pun masih sama, tapi ada perubahan di joknya. Tapi secara keseluruhan, kayaknya kami lebih suka dashboard yang ini, walaupun bentuknya agak aneh. Tapi lama-lama enak kok dilihatnya. Setelah didudukin, setelah masuk ke dalam, ini dashboardnya enak dilihat, bener. Tombol hazard lebih dimuliakan di atas, lebih kelihatan, lebih dekat dengan tangan untuk mencet-mencet. Start stop engine button lebih dimuliakan juga, sama mulianya sama tombol hazardnya. Nah ini head unit, ya satu layar besar dengan hanya volume dan power button. Ini saya nggak dinyala, nggak bisa dinyala. Nggak nyala. Lubang AC hampir sama lubang AC-nya sebenarnya. Ventilasinya secara lubang ini hampir sama kecuali yang di pinggir. Yang di pinggir ini lubang AC-nya agak berbeda. Ini model buka tutupnya yang diputer kayak turbin mesin pesawat gitu. Keren kok ketutup. Nah, kalau secara sekilas dashboardnya seperti lebih blocking, lebih nutupin pandangan ke depan. Tapi sebenarnya dashboardnya ini lebih rendah 5 cm dibandingkan dashboard yang lama. Dashboard yang lama itu khususnya di bagian tengah, di bagian head unit itu rasanya tinggi sekali sehingga kami malah ganti yang polos, yang cuma lubang aja buat naro-naro, tapi bisa ditempel handphone. Nah ini sekarang lebih rendah, visibility-nya jadi jauh lebih enak ke depan. Dan ada perubahan lagi di spion tengah. Spion tengahnya ini tadinya dudukannya tuh ada di sisi depan sini, yang akhirnya ngalangin head unitnya tinggi, spion tengahnya rendah. Ini sempit bagian sini tadinya pandangan kita. Nah sekarang dengan spion tengahnya naik, jadi ini lega, pandangan tuh lebih lega. Dan ditambah lagi, ini walaupun joknya sama, dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan GR Yaris kami. Banyak yang komplain di GR Yaris yang lama yang kami punya, itu joknya agak-agak ketinggian. Sehingga orang-orang yang lebih tinggi daripada kami, dan Bung Fitra, itu kalau pakai helm tuh kejeduk ke atas sini, saking tingginya joknya. Dan sekarang joknya sudah direndahkan, posisi nyetirnya jadi jauh lebih enak. Ini sekarang rendah, visibility-nya lebih jelas. Nah ini rata, wah, dan tambah lagi, ini instrumen clusternya baru. Ya, ini adalah full layar, sayang sekarang mati ya, ini adalah full layar 12,3 inch. Mungkin instrumen cluster yang sama yang dipakai di GR Corolla. Nah versi yang Jepang ini
Tidak seperti yang versi GR Yaris Indonesia, karena sennya berada di kanan bukan di kiri. Yang Indonesia itu dapetnya di kiri, tapi kami lebih suka di kiri. Nah, selain posisi tombol hazard dan tombol start stop engine button yang berubah, tadinya di sini ada 2 tombol penting, yaitu matiin start stop engine button dan transmission IMT. Sekarang pindah ke sini. IMT-nya mana ya? Fungsi dari IMT, Intelligent Manual Transmission, adalah throttle bleed pada saat nurunin gigi, agar nurunin giginya lebih smooth dan tidak bikin roda tiba-tiba lepas traksi. Itu seperti heel and toe, dan tentu saja hanya untuk transmisi manual. Di otomatis tidak ada. Untuk yang manual transmission, tombol IMT itu pindah ke depan sini. Tadinya di bawah situ, pindah ke depan sini. Ini driving mode tuh ada 2. Ini ada driving mode, ada eco, normal, dan sport. Dan di sini ada drivetrain mode kali ya. Ini seperti yang ada di GRS kami untuk mengubah all wheel drive-nya. Di normal mode itu 60% tenaga ke roda depan, 40% ke roda belakang. Di sport mode itu 70% ke belakang, 30% ke depan. Dan di race mode, track mode itu 50-50, 50% rata. Tapi kalau kami di Mandalika lebih suka yang normal mode, jadi mobilnya agak lebih mudah dikontrol. Nah, ini driving mode. Ada 3 driving mode, seperti pada mobil normal: Eco, normal, dan sport. Perubahannya seperti pada tabel. Untuk mematikan traction control, stability control di sini, dan di Jepang ini dapat pemanas kursi. Di Indonesia tentu tidak dibutuhkan. Ada pemanas setir juga, sama sekali tidak dibutuhkan. Ada colokan USB-C di sini. Ada 12 volt power outlet nongol di atas sini. Masih dengan rem tangan otot. Nah, rem tangan ini kalau ditarik sama seperti yang lama juga, dia akan memutus arus antara mesin dengan roda belakang sehingga tidak memporak-porandakan drivetrainnya. Ada 2 buah cup holder di sini. Dan sini kosong, enak. Tapi narik rem tangannya, kenapa rem tangan sebelah sini lebih enak ya? Nah, ini versi yang ada intercooler water spray. Door panelnya, door trimnya itu agak berbeda. Dia power window-nya ini agak lebih nanjak, lebih enak posisinya seperti ini. Plastik nggak enak gitu loh, kayak murah. Oke, sekarang shifternya nih otomatis. Biasa PRND, dia tidak mode GTN di geser-geser. Nah, ini bisa manual mode, plusnya ke belakang, minusnya ke depan. Nah, bisa juga pakai pedal shift, plus kanan, minus kiri tentunya. Tapi ini plus ke belakang penting sekali. Jadi macam rally. Nah, ada tambahan tempat-tempat naruh-naruh di sebelah sini. Ada colokan USB-C juga. Lacinya apakah makin besar? Enggak, sama aja. Nah, ini dapat audio JBL. Di cruise control itu ada tombol sedikit berbeda. Ada mode di sini. Mode ini mungkin untuk mengubah antara adaptive cruise control dan speed limit. Ini posisi nyetirnya jauh lebih enak dengan rendah begini, dashboard seperti ini. Aduh, seatbeltnya merah. Asik. Kami nggak ingin nyoba di belakang sepertinya sama, nggak ada perubahan apa-apa. Karena ini adalah mobil JDM, jadi ada flare-nya, flare. Untuk yang manualnya ada perubahan juga di tali antara shifter itu, tongkat itu dengan gearboxnya, katanya lebih enak ngoper-ngopernya. Karena waktu itu pernah dites sama bosnya Toyota, putus talinya, jadi itu diganti total. Untuk kestabilan, GR Yaris baru ditambah 13% lagi titik weldingnya, dan ditambah lem-lemnya sana sini, jadi lebih rigid. Jadi suspensi depan itu ada perubahan, lebih stiff, jadi lebih keras dan katanya lebih stabil. Konon kata reviewer luar negeri lebih enak suspensinya ini untuk di track. Pada mesinnya secara fisik itu bentuknya sama persis, tapi ada perubahan di internalnya. Banyak perubahan yang mereka lakukan pada mesinnya, termasuk pada pistonnya. Pistonnya dibikin lebih ringan dan lebih kuat, jadi bisa lebih kenceng. Seberapa kenceng? Ini tenaganya sekarang dari 261 horsepower yang punya kami menjadi 280 horsepower. Kemudian torsi maksimalnya dari 360 Nm menjadi 390 Nm yang kemudian disalurkan ke 4 roda melalui transmisi otomatis. Kalau yang ini ada maticnya. Yang ini adalah yang tipe RZ, dia
lebih kencang sedikit, 304 PS dan 400 Nm. Masih agak susah diterima gitu. GR Yaris ada otomatiknya, dan otomatiknya itu adalah torque converter biasa, tapi ya secara performance lebih baik. Nah, yang kami khawatir, apakah mobil ini tetap limited? Kenapa kami khawatir? Karena kami punya mobilnya. Dengan mobil itu limited, harganya lebih tergoreng. Ya, kalau sudah tidak limited lagi, harganya tentu tidak tergoreng, mengikuti pasar, tergantung seberapa cepat Toyota bisa mengeluarkan mobilnya, seberapa cepat bisa mengejar demand yang ada di pasar. Nah, pertanyaan besarnya, apakah akan masuk Indonesia yang otomatis, yang facelift ini? Ya, sebaiknya sih masuk ya, karena GR Yaris banyak peminatnya juga ternyata di Indonesia. Waktu itu barangnya cuma 120-an unit, ternyata demand-nya sampai 600-an orang yang ingin punya. Ini kalau masuk ya mungkin pasti ada pasarnya, apalagi yang otomatis. Kami ingin ganti yang matic rasanya, jadi bisa tetap dipakai dalam kota nyaman dan tetap bisa dipakai di track. Ada satu yang kami sebel mengenai facelift-nya itu, mereka tidak improve apa-apa mengenai remnya. Ya mungkin kami tidak tahu ya, tapi yang kami baca-baca itu tidak diimprove apa-apa mengenai remnya. Remnya memang cukup baik, cukup pakem, luar biasa pakemnya. Tapi setelah 5-6 lap di Mandalika, remnya itu mulai ambles. Minyak remnya panas, semuanya memuai, dan sudah ya, kalau ambles dikocok sih mompa lagi, tapi ngeri. Kayak sebaiknya remnya juga diimprove, atau mungkin sudah improve ya. Overall mengenai GR Yaris yang facelift yang baru, ya sebaiknya dijual aja lah GR Yaris. GR Yaris itu mobilnya terlalu spesial untuk limited, atau gara-gara limited jadi spesial ya. Cocok untuk Anda yang seperti kami tidak suka nyetir manual di dalam kota, karena sekarang ada matic ya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Mes Mobi. Apabila belum beriku, tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.